Halo semuanya, perkenalkan saya Tribun Surya Pamungkas. NIM saya adalah A510200221. Di sini saya akan menjelaskan tokoh agama filsuf yaitu Imam Al-Ghazali. Ada yang tahu Imam Al-Ghazali siapa? Nih, bagi yang belum tahu siapa itu Imam Al-Ghazali, jadi Imam Al-Ghazali itu seorang teolog, filsuf, dan juga seorang tasawuf. Beliau bergelar Hujatul Islam, yang artinya pembela Islam. Gimana? Udah pada mengerti siapa itu Imam Al-Ghazali? Udah pada tahu? Udah mulai tertarik? Kalau gitu, yuk kita bahas. Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Para ulama nasab berselisih dalam penyandangan nama Imam Al-Ghazali. Sebagian mengatakan bahwa penyandangan nama beliau kepada daerah Ghazala di Tusi, tempat kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al-Fayumi dalam Misbah Al-Munir. Penisbahan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al-Ghazali, yaitu Majduddin, Muhammad bin Muhyiddin, Muhammad bin Abi Tahir Syarwan, Syah bin Abdul Fahdal bin Ubaidillah, anaknya Situ Al-Manah bintu Abu Hamid Al-Ghazali, yang mengatakan bahwa telah salah seorang menyandangkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid Al-Ghazali maksudnya. Sebagian lagi mengatakan penyandangan nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya, yaitu Mananun, sehingga nisbatnya ditasydid atau Al-Ghazali maksudnya. Demikian pendapat Ibnul Atsir. Ada yang berpendapat bahwa Al-Ghazali adalah penyandangan nama kepada Ghazala, anak perempuan Ka'ab al-Akhbar. Ini pendapat dari Al-Kafaji. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid, yaitu penyandangan nama kepada pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya. Ini diringkas dari penjelasan perintah kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dalam catatan kakinya 6-192. Dilahirkan di kota Tusi tahun 450 Hijriah dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad. Ini juga dilihat dari hadis Zahabi Syiar Alam Nubala 19-326 dan As-Subki Tabaqat Asy-Syafi'iyah 6-193 dan 194. Ayah beliau adalah seorang pengrajin kain suf yang dibuat dari kulit domba dan menjualnya di kota Tusi. Menjelang wafat, dia mewariskan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalangan orang yang baik. Dia berpesan, "Sungguh saya menyesal tidak belajar khat atau tulisan Arab, dan saya ingin memperbaiki yang saya alami kepada dua anak saya. Maka saya mohon engkau mengajarinya, dan harta yang saya tinggalkan boleh dihabiskan oleh keduanya." Untuk keduanya maksudnya. Setelah meninggal, maka temannya tersebut mengajari keduanya ilmu, hingga habislah harta peninggalan sedikit tersebut. Kemudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat kedua orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya. Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Inilah yang menjadi sebuah kebahagiaan dan ketinggian mereka. Demikianlah diceritakan oleh Al-Ghazali hingga beliau berkata, "Kami menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala, akan tetapi ilmu enggan kecuali karena Allah Ta'ala." Dalam dikutip dari Tabaqat Asy-Syafi'iyah 6-193-194. Beliau pun bercerita bahwa anaknya, seorang fakir yang salih, tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari pengrajin membuat pakaian kulit. Beliau juga berkeliling mengunjungi ahli fikih dan berjelis dengan mereka, serta memberikan nafkah semampunya. Apabila mendengar perkataan mereka, ahli fikih, beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Apabila hadir di majelis ceramah nasihat, beliau menangis dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk diberikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa ke beliau tersebut. Imam Al-Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya Ahmad menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah. Imam Al-Ghazali memulai belajar di kala masih kecil, mempelajari fikih dari Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razzaqani di kota Tusi. Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nasr Al-Ismaili dan menulis buku At-Talikat. Kemudian pulang ke Tusi. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Imam Ahramain Al-Juwaini dengan penuh kesungguhan, sehingga berhasil menguasai dengan sangat baik fikih mazhab Syafi'i dan fikih khilaf, ilmu perdebatan, usul, mantik, hikmah, dan filsafat. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyisinya.
menyusun tulisan yang membuat kagum guru beliau, yaitu Al-Juwaini. Nah, setelah Imam Haramain meninggal, berangkatlah Imam Al-Ghazali ke perkemahan Wasir Nizamur Malik, karena majelisnya adalah tempat berkumpulnya para ahli ilmu, maksudnya. Sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan mengalahkan mereka. Oleh sebab itulah, Nizamur Malik mengangkatnya menjadi pengajar di madrasah di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. Maka pada tahun 484 Hijriah, beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di madrasah An-Nizamiyah dalam usia 30 tahun. Wow. Dan dari situlah beliau berkembang dan menjadi terkenal, mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Pengaruh filsafat dalam diri beliau ini sangatlah begitu kental. Beliau menyusun buku yang mengenai berisi celaan terhadap filsafat. Judul tersebut adalah kitab At-Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. Akan tetapi beliau menyetujui beberapa hal yang disangkalnya benar. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian dalam hadis-hadis Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. Beliau juga gemar meneliti kitab Ihwanus Sahfa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Oleh karena itu, Syaiful Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi filsafat. Dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa, Risalah Ihwanis Sahfa, dan karya Abu Hayyan At-Tauhidi dalam Majmu' Fatawa 6-54. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sehingga Syaiful Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik, akan tetapi di dalamnya terdapat isi yang merusak, berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong, sufiyah, dan hadis-hadis palsu, dalam Majmu' Fatawa 6-54. Demikianlah Imam Al-Ghazali dalam kejeniusannya dan kepakarannya dalam fikih, tasawuf, dan usul, tetapi sangat sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasulullah SAW, yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Akibatnya, beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya dan meneliti dan membelah karya-karya Ibnu Sina yang sejenisnya. Walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari jalan Islam yang hakiki. Az-Zahabi berkata, orang ini, maksudnya Al-Ghazali, menulis kitab dalam mencela filsafat, yaitu kitab At-Tahafut. Dia membongkar kejelekan mereka, akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya, dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar, dan beliau bukanlah pakar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat mengarahkan akal. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ihwanus Sahfa. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang mematikan. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang jenius dan orang yang mukhlis, niscaya dia telah binasa. Dalam Syiar A'lam Nubala 19-328. Polemik kejiwaan Imam Al-Ghazali. Kedudukan dan ketinggian jabatan beliau ini tidak membuat congkak dan cinta akan dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecambuk polemik atau perang batin yang membuatnya semakin menekuni ilmu-ilmu kezuhudan, sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas, dan perbaikan jiwa. Pada bulan Zulkaidah tahun 488 Hijriah, beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali lagi ke Damaskus beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh Nasyar bin Ibrahim al-Maqdisi di Masjid Jami Umawi yang sekarang dinamai Al-Ghazaliyah. Tinggal di sana dan menulis kitab Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in, Al-Qisas, dan kitab Mahakun Nazar. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Ketika itu, Wasir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. Beliau dipanggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur, sampai akhirnya beliau datang ke Naisabur dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah beberapa saat.
Beberapa tahun sesudah itu pulang ke negerinya dan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribadah. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-orang sufi. Beliau menghabiskan sisa waktu dengan menghatam Al-Quran, berkumpul dengan ahli ibadah, mengajar para penuntut ilmu, dan melakukan sholat puasa serta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. Nah, kemudian Abdul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab As-Sabat Idal Mamad, menukil cerita Ahmad, saudaranya maksudnya, pada subuh hari Senin. Saudaraku Abu Hamid berwudu dan sholat, lalu berkata, "Bawa kemari kain kafan saya." Lalu beliau mengambil dan menciumnya, serta meletakkannya di kedua matanya dan berkata, "Saya patuh dan taat untuk menemui malaikat maut." Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau meninggal sebelum langit menguning, maksudnya menjelang pagi hari. Dikutip dari Az-Zanabi dalam Syiar Alam Nubala 6-34. Beliau wafat di kota Tusi pada hari Senin, tanggal 14 Jumada akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dan dikuburkan di perkuburan At-Tabaran dalam At-Tabakat Asy-Syafi'iyah 6-201. Sampai sekarang namanya tetap diabadikan dengan harum dan akan selalu diingat oleh kaum muslimin sepanjang masa. Gelar Hujatul Islam yang seandainya pun hampir dipastikan tak akan diberikan kepada orang lain, dan dihormati jasa-jasanya sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karya-karyanya, nama karya beliau ini diambil secara ringkas dari kitab Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asyairah, karya Dr. Abdurrahman bin Saleh Ali Mahmud 2-623 sampai 625. Tabakot Asy-Syafi'iyah 6-203 sampai 204. Beliau seorang yang produktif menulis. Karya ilmiah beliau sangat banyak sekali. Di antara karya yang terkenal ialah pertama, dalam masalah usuluddin dan akidah. Yang pertama itu ada Arba'in fi Usuluddin, merupakan juz kedua dari kitab beliau Jawahirul Quran. Kedua, Qawaidul Aqaid yang beliau satukan dengan Ihya Ulumuddin dalam jilid pertama. Yang ketiga, Al-Iqtishad fil Itiqad. Keempat, Tahafud Al-Falasifah yang berisi bantahan beliau terhadap pendapat dan pemikiran para filsuf dengan menggunakan kaidah mazhab Asy'ariyah. Kelima, Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zanakidikoh. Yang kedua, dalam ilmu usul, fikih, filsafat, mantik, dan tasawuf, beliau memiliki karya yang sangat banyak. Secara ringkas, yaitu Al-Mutasaf min Ilmil Usul, merupakan kitab yang sangat terkenal dalam usul fikih. Yang sangat populer dari buku ini ialah pengantar mantik dan pembahasan ilmu kalamnya. Dan kemudian Miyarul Ilmi. Kedua kitab ini berbicara tentang mantik dan telah dicetak. Kemudian Ma'ariful Aqliyah. Kitab ini dicetak dengan tahqiq Abdul Karim Ali Utsman. Seterusnya Miskatul Anwar dicetak berulang kali dengan tahqiq Abdul Ala Afifi. Kemudian Mizanul Amal. Kitab ini telah diterbitkan dan tahqiq oleh Sulaiman Dunya. Dan kedelapan, ketujuh, Al-Mudamun bihi ala gairi ahlihi. Oleh para ulama, kitab ini diperselisihkan keabsahan dan keautentikannya sebagai karya Al-Ghazali. Yang menolak penisbahan ini diantaranya yaitu Imam Ibnu Salahah yang menyatakan, adapun kitab Al-Mahmun bihi ala gairi alihi bukanlah karya beliau. Aku telah melihat transkripnya dengan Kah Al-Qadi Kamaluddin Muhammad bin Abdillah Asy-Syah Ruzuri yang menunjukkan bahwa hal ini dipalsukan atas nama Al-Ghazali. Beliau sendiri yang telah menolaknya dengan kitab Tahafud, dikutip dari Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala 19-329. Kedelapan, Fadahi
Al-Fadahai, Al-Batiniyah, dan Al-Qithas Al-Mustaqim. Kedua kitab ini merupakan bantahan beliau terhadap sekte Batiniyah. Keduanya telah terbit. Kesembilan, Ijamul Awam an Ilmi Kalam. Kitab ini telah terbitkan berulang kali dengan tahqiq Muhammad Al-Mutaqsim Billah Al-Baghdadi. Ke-10, Raudatu Talibin wa Umdatus Salikin, diterbitkan dengan takhlik Muhammad Bahid. Dan ke-11, Arisalah ala Dunia. Kemudian 12, Ihya Ulumuddin. Kitab ini cukup terkenal dan menjadi salah satu rujukan sebagai kaum muslimin di Indonesia terutama. Para ulama terdahulu telah berkomentar banyak tentang kitab ini, di antaranya yaitu Abu Bakar Al-Turtusi berkata bahwa Abu Hamid telah memenuhi kitab Ihya dengan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Saya tidak tahu ada kitab di muka bumi ini yang telah lebih banyak berkedustaan darinya. Kemudian beliau campur dan pemikiran-pemikiran, filsafat, dan kandungan isi Rasail Ihwanus Syafah. Mereka adalah kaum yang memandang kenabian merupakan sesuatu yang dapat diusahakan. Dikutip dari Az-Zahanabi dalam Syiar Alam Nubala 19-334. Dalam risalahnya kepada Ibnu Muzaffar, beliau pun menyatakan, adapun penjelasan Anda tentang Abu Hamid, maka saya telah melihatnya dan mengajaknya berbicara. Saya mendapatkan beliau seorang yang agung dari kalangan ulama, memiliki kejelasan akal dan pemahaman. Beliau telah menekuni ilmu sepanjang umurnya, bahkan hampir seluruh usianya. Dia dapat memahami jalannya para ulama dan masuk ke dalam kancah para pejabat tinggi. Kemudian beliau bertasawuf, menghijriahi ilmu dan ahlinya, dan menekuni ilmu yang berkenaan dengan hati dan ahli ibadah serta was-was syaitan. Sehingga beliau rusak dengan pemikiran filsafat dan al-halaj atau pemikiran Wahdatul Wujud, mulai mencela ahli fikih dan ahli kalam. Sungguh dia hampir tergelincir keluar dari agama ini. Ketika menulis Al-Ihya, beliau mulai berbicara tentang ilmu ahwal dan rumus-rumus sufiyah. Padahal beliau mengenal betul dan tidak memiliki keahlian tentangnya, sehingga dia berbuat kesalahan fatal dan memenuhi kitabnya dengan hadis-hadis palsu. Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan ini dengan pernyataannya, adapun di dalam kitab Ihya terdapat sejumlah hadis-hadis yang batil, dan terdapat kebaikan padanya, seandainya tidak ada adab dan tulisan serta zunud secara jalannya ahli hikmah dan sufi yang menyimpang. Dalam Az-Zahabi dalam Syiar Alam Nubala 19-339 sampai 340. Akan tetapi, tasawuf apakah yang ditekuni oleh beliau? Memang agak sulit menentukan tasawuf beliau karena seringnya beliau itu membantah sesuatu, kemudian beliau jadikan sebagai akidahnya. Beliau mengingkari filsafat dalam kitab Tahafut, tetapi beliau sendiri menekuni filsafat dan menyetujuinya. Ketika berbicara dengan Asy'ariyah, tampaklah sebagai seorang Asy'ari Turen. Ketika berbicara tasawuf, dia menjadi sufi, menunjukkan seringnya beliau berpindah-pindah dan tidak menetap dengan satu mazhab. Oleh karena itu, Ibnu Rushd mencelahnya dengan mengatakan, beliau tidak berpegang teguh dengan satu mazhab saja dalam buku-bukunya. Akan tetapi beliau menjadi Asy'ari bersama Asy'ariyah, sufi bersama sufiyah, dan filosof bersama filsafat. Dilihat dari mukadimah kitab Bughyatul Murtad halaman 110. Adapun orang-orang yang menelaah kitab dan karya beliau seperti Misyakatul Anwar, Al-Ma'arif, Aqliyah, Mizanul Amal, Ma'arul Quds, dan lain-lain akan mengetahui bahwa tasawuf beliau itu berbeda dengan tasawuf orang sebelumnya. Syekh Dr. Abdurrahman bin Salih bin Ali Mahmud menjelaskan tasawuf Al-Ghazali dengan menyatakan bahwa kunci mengenal kepribadian Al-Ghazali ada dua perkara, yaitu pertama, pendapat beliau bahwa setiap orang memiliki tiga akidah. Yang pertama ditampakkan di hadapan orang awam dan yang difanatikannya. Yang kedua, beredar dalam taklim dan ceramah. Ketiga, sesuatu yang ditikadi seseorang dalam dirinya. Tidak ada yang mengetahui kecuali teman
setara pengetahuannya. Bila demikian, Al-Ghazali menyembunyikan sisi khusus dan rahasia dalam akidahnya. Perkara kedua yaitu mengumpulkan pendapat dan uraian singkat beliau yang selalu mengisyaratkan kerahasiaan akidahnya. Kemudian membandingkannya dengan pendapat para filosof saat beliau belum cenderung kepada filsafat isyaraki dan tasawuf, seperti Ibnu Sina dan lainnya. Ini dikutip dalam Manukif Ibnu Taimiyah Minal Asyariyah 628. Beliau Syekh Dr. Rahman bin Salih Ali Mahmud menyimpulkan hasil penelitian dan pendapat para peneliti pemikiran Al-Ghazali bahwa tasawuf Al-Ghazali dilandasi filsafat isyraki atau mazhab isyraki dalam filsafat ialah mazhab yang menyatukan pemikiran dan ajaran agama-agama kuno seperti Yunani dan Parsia, termasuk bagian dari filsafat Yunani dan Neoplatoisme. Tetapi perlu diketahui juga bahwa pada akhir hayatnya beliau kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan filsafat dan ilmu kalam dengan menekuni Sahih Bukhari dan Muslim. Saiful Islam Ibnu Taimiyah berkata, penulis Jawahirul Quran Al-Ghazali maksudnya, karena banyak meneliti perkataan para filsuf dan merujuk kepada mereka sehingga banyak tercampur pendapatnya dengan perkataan mereka. Pun berkesesuaian dengan mereka, beliau memastikan bahwa perkataan filosof tidak memberikan ilmu dan keyakinan. Demikian juga halnya perkataan ahli kalam. Pada akhirnya, beliau menyibukkan diri meneliti Sahih Al-Bukhari dan Muslim hingga wafatnya dalam keadaan demikian. Allahu a'lam. Nah, gimana? Dari penjelasan tadi, jadi kita tahu siapa itu Imam Al-Ghazali, apa karya-karyanya, siapa dia, dan tokoh Islam yang seperti apa dia. Nah, walaupun dia memiliki kekurangan tadi berupa ya hampir terjebak dengan ilmu kalam dan filsafat, tapi juga memiliki kehebatan ilmu kejeniusan yang sangat luar biasa bahkan saat kecil. Dari kisah Imam Al-Ghazali tadi, kita dapat memetik tekad luar biasa beliau dalam mencari kebenaran yang hakiki, bahkan dalam Islam itu sendiri. Yang pada saat itu beliau harusnya dapat jabatan, kemewahan, serta kekuasaan. Tapi beliau menolak akan hal itu dan memilih untuk menjadi pengembara. Kita seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang baik, seharusnya juga harus mencari kebenaran itu sendiri dengan jalan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada hal yang tidak berkenan atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.